warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala udwana illa 'alal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, langkah kita begitu ringan menuju masjid dalam rangka kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur kita pada siang hari ini dan ibadah kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini, baik itu laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu sudah manusia miliki sejak dia terlahir ke muka bumi. Siapapun dia, apapun sukunya, dimanapun dilahirkan, apapun statusnya, dan apapun keturunannya, dia adalah makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nanti bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sungguh telah kami muliakan Bani Adam, keturunan Adam, ay zurriyati Adam, anak cucu Adam, manusia kita. Kalau kita membaca ayat ini, kita tidak perlu memahami ayat ini dengan membaca kitab tafsir yang begitu besar, yang berjilid-jilid, tidak perlu. Kita cukup buka Al-Quran, kita baca terjemahannya, kita sudah paham bahwa yang memuliakan kita, yang memuliakan manusia itu adalah bukan makhluk, bukan atasan kita, bukan manajer kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan teman sekantor kita, tapi memuliakan kita sejak kita berada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan rezeki kita, zat yang memberikan nikmat kita hidup, bahkan zat yang mematikan dan menghidupkan kita. Itu memuliakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara pemahaman atau makna cabang dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena ketika seseorang dia mengerti betul, dia paham betul bahwa dia adalah makhluk yang Allah muliakan, maka tidak mungkin dia akan menciderai
kemuliaan atau melukai atau menodai kemuliaan yang sudah Allah berikan pada dirinya. Sebagaimana kita, ketika kita diberikan kehormatan oleh atasan kita, bukankah kita tidak akan mengingkari atau mungkin menodai kemuliaan atau kehormatan yang diberikan oleh atasan kita? Bagaimana kalau yang memberikan kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah lebih dari itu mestinya? Maka ini oleh para ulama dibahas sebagai pembahasan cabang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memahami bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia. Maka ketika seorang paham betul bahwa dia adalah makhluk yang mulia, maka dia tidak akan pernah mengotori kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dia menodai kemuliaannya itu dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak ingin apa yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah disematkan oleh dirinya ternodai dengan sebab perbuatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna, sungguh telah kami muliakan. Bahkan agar kita tidak ragu-ragu, diberikan penegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan huruf lam dan qad, walaqad, sungguh benar-benar telah kami muliakan, agar kita tidak ada keraguan lagi bahwa kita sudah sejak lahir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan sarana kepada kita agar kita bisa menjaga kemuliaan itu dari kita dilahirkan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sarananya. Karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang paripurna, yang lengkap. Sehingga untuk menjaga kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita alat atau indera yang kita bisa menjaga kemuliaan itu. Karena itu maka kalau kita baca ayat di dalam surah Al-Isra ini dilanjutkan ayatnya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka, Bani Adam, kami angkut manusia, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Kami angkut, kami perjalankan manusia, kami buat dia manusia bisa membuat alat yang bisa dia gunakan, dia bisa menikmati indahnya dasar laut. Kami berikan manusia alat atau indera yang bisa menciptakan alat yang dia bisa menikmati indahnya ruang angkasa. Walaupun manusia tidak bisa menyelam, maupun manusia tidak bisa hidup dalam air, maupun manusia tidak bisa hidup di udara. Namun dengan kemuliaan kelebihan yang Allah berikan berupa akal, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akal kepada manusia, manusia bisa mencerna segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menemukan alat yang bisa mempermudah manusia untuk dirinya sebagai sarana dia untuk beraktivitas, atau dalam bahasa agamanya untuk dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahum, kami angkut mereka di daratan. Dengan akalnya manusia menemukan alat, walaupun dia tidak bisa terbang, dia bisa menikmati indahnya angkasa. Dengan akalnya manusia bisa menikmati indahnya dasar laut. Dia bisa berlayar di atas air, dia bisa terbang di udara dengan akalnya manusia. Karena itu maka manusia kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sarananya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemuliaan itu, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mencerna, bisa memahami. Maka dengan mencerna dan memahami itu maka muncul pemikiran-pemikiran atau juga menemukan sesuatu yang untuk bernilai positif, kebaikan untuk diri kita, manusia. Namun terkadang ada manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun akalnya tidak digunakan, tidak lagi digunakan untuk menjaga kemuliaannya itu.
Karena itu maka di dalam ayat lainnya ketika ada manusia yang dia tidak lagi menggunakan akalnya untuk menjaga kemuliaannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall." Walaqad dara'na, telah kami persiapkan, telah kami ciptakan neraka jahanam. Allah menyebutnya untuk bangsa jin dan manusia. Manusia seperti apa? Allah melanjutkan ayatnya, lahum qulubun, mereka punya nurani, mereka punya hati, la yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk menyaring perbuatannya. Walahum a'yunun, mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun, diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan. Maka Allah menutup ayatnya, ulaika kal an'am, mereka itu seperti an'am. Di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan an'am itu maknanya selalu konotasi kepada binatang ternak. Mereka itu seperti an'am, seperti binatang ternak. Kalau siang diumbar di lapangan, mohon maaf bahasanya agak sedikit agak ke ini, dilepas di lapangan, begitu sore pulang ke kandang tidur. Nah, itu an'am itu. Dan tidak tahu apa yang dimakan dan apa yang diminum itu. Karena tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan nuraninya untuk mencerna, tidak mencerna apa yang dia akan dilakukan. Apakah perbuatannya ini melanggar perintah Allah atau menyakiti hati manusia atau tidak? Tidak lagi digunakan, tidak diberikan oleh Allah itu, tapi tidak difungsikan. Karena itu maka terkadang ketika kita melihat sesuatu, kita membaca berita, kemudian kita ukur dengan akal kita, terkadang kita suka berpikir, aina aklum, di mana akal mereka? Kita melihat mungkin saudara kita minuman yang sudah enak dioplos dengan minuman lainnya, dengan autan, ada dengan baygon katanya, ada yang dengan fritus, itu dicampur, minuman udah enak-enak dioplos dengan sesuatu yang bukan untuk manusia. Bukankah ketika kita menggunakan nurani kita, akal kita, kita akan mengatakan, aina aklum, di mana akal mereka? Apa nggak punya akal mereka? Itu bukan untuk manusia, kenapa diminum? Kenapa dicampur? Makan sudah enak-enak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa manusia ketika tidak lagi menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kemuliaannya itu, menjaga kemuliaannya, maka dia akan berubah menjadi kal an'am, seperti binatang. Sifatnya, bukan bentuknya. Jadi kita kemuliaan yang pertama, kita untuk menjaga kemuliaannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal kita. Akal yang baik. Akal yang mengajarkan kita kepada kebaikan. Wa hamalnahu bil barri wal bahri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lanjutan ayat berikutnya, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami karuniakan, kami berikan rezeki kepada manusia at-thayyibat, yang baik-baik. Karena biasanya orang yang mulia itu tidak mungkin memakan makanan yang tidak baik. Orang yang mulia biasanya mencari makanannya pun yang baik, yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala karena sudah memuliakan manusia, maka diberikan rezekinya pun bahkan diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki buat mereka itu manusia yang sudah saya muliakan, kata Allah, at-thayyibat, yang baik-baik. Bahkan untuk menegaskan anak kita tidak menggunakan kata yang menunjukkan tunggal, tapi dengan kata menunjukkan banyak jamak. Thayyibat, rizki yang baik-baik, untuk menunjukkan bahwa yang baik itu banyak. Kenapa? Karena manusia itu sudah saya ciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia di dunia ini. Maka karena itu maka sudah saya siapkan untuk mereka makanan untuk mereka juga yang baik untuk menjaga kemuliaan dia di dalam kehidupan di dunia. Tuh. Kita sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu makanan juga. Makanan kita makanan baik.
Dalam ayat lain nanti disebut halalan thayyibah. Udah halal juga baik gitu. Yang baik untuk kita. Dengan menggunakan tentu saja akal dan nurani kita untuk mencernanya. Cuma terkadang gitu ya, ada sebagian orang, mudah-mudahan bukan kita, yang tidak lagi menggunakan akal dan nuraninya, sehingga rezeki yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala yang baik untuk dia tidak dia ambil. Tadi minuman oplosan dia minum, atau mungkin yang bukan haknya diambil juga, dia ambil juga, padahal bukan haknya. Kan itu tidak baik namanya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Karena mestinya kalau dia merasa betul bahwa dia adalah makhluk yang Allah muliakan, maka tidak mungkin dia akan memakan makanan yang tidak baik untuk dirinya. Dan karena itu maka para ulama menyampaikan kepada kita, tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia di dunia ini kecuali manusia. Gitu. Karena kita sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir ayat dalam surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar kita enggak ragu lagi. Wa razaqnahum minat-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan manusia dari makhluk-makhluk lainnya yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah, luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Jasad dan ruh kita, zahir, zahir dan batin kita adalah makhluk-makhluk yang sempurna. Dilihat dari struktur tubuh kita, manusia yang sempurna. Bahkan disebutnya fi ahsani taqwim. Kita hafal betul ayatnya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim dalam struktur yang terbaik. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi struktur tubuh kita. Dari sisi batin kita, roh kita luar biasa. Karena itu maka manusia zahiran wa batinan. Manusia ada roh, ada zahir, ada batin. Ada jasad, ada roh. Sempurna manusia itu diciptakan. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan penciptaan manusia itu agar dia betul-betul tahu bahwa dia adalah makhluk yang Allah muliakan. Sehingga ketika manusia paham betul bahwa dia adalah makhluk yang mulia, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan itu sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga kemuliaan itu, kemuliaan yang Allah berikan. Sarananya, alatnya sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai tidak kita gunakan. Sehingga ketika kita mau berbuat, baik itu berupa ucapan, tindakan, penglihatan, pendengaran, kita fungsikan keseluruhannya akal dan roh kita, akal dan nurani kita. Apakah perbuatan saya ini nanti menyakiti hati orang atau tidak? Apakah perbuatan saya ini nanti menimbulkan dosa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu manusia seperti itu. Diberikan kesempatan, diberikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria manusia yang cerdas, kriteria cuma dua. Manusia yang cerdas menurut Rasulullah SAW yang dia bisa menjaga kehormatannya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia di dunia wal akhirah cuma dua. Rasulullah menyampaikan kepada kita, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Cuma dua saja. Al-qayyis, orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah yang pertama, man dana nafsahu ay hasaba nafsahu, orang yang mau introspeksi dirinya, orang yang mau menghitung-hitung atau mengevaluasi dirinya. Dia cerdas menghitung dirinya, bukan orang lain. Dia cerdas mengintrospeksi dirinya, bukan orang lain. Man dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Sehingga ketika dia melaksanakan muhasabah terhadap dirinya, maka kan yang berfungsi diantaranya adalah nuraninya. Nurani.
Kemudian yang kedua, termasuk orang yang cerdas itu adalah wa amila lima ba'dal maut. Wa amila, dan dia memperbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, orientasinya adalah lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah mati. Hanya dua. Satu, dia senang dengan muhasabah, introspeksi diri, orang cerdas itu. Yang kedua, seluruh perbuatannya, tingkah lakunya, orientasinya adalah ini bagaimana nanti pertanggungan jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin betul bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dia lakukan di muka dunia ini yang lepas dari pantauan atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah maka manusia ingin menjaga kehormatannya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, sehingga sesuatu yang bukan haknya dia tidak akan ambil, atau makanan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap dirinya atau minuman tidak akan dia makan, karena dia ingin menjaga kehormatan yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Itu manusia ketika dia menggunakan sarana-sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kehormatan dirinya. Walaqad karramna bani Adam. Namun ada sebagian manusia, mudah-mudahan bukan kita, yang tidak mau menggunakan kemuliaan atau sarana yang sudah Allah berikan kepada kita. Tadi itu ayatnya dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam, itu diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dia gunakan. Diberikan penglihatan, tidak digunakan. Penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pendengaran, tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang seperti ini, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, ulaika kal an'am, mereka itu seperti an'am gitu. Dan manusia tidak mungkin berubah menjadi binatang kecuali sifatnya. Maka ketika manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang akalnya, maka sifatnya akan berubah menjadi seperti kal an'am. Namun hawa nafsu itu adalah bagian dari diri kita, tidak mungkin kita hilangkan. Karena itu maka kesempurnaan manusia, karena manusia diberikan akal dan juga diberikan hawa nafsu, dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Karena untuk menjaga kemuliaannya, hawa nafsu biasanya lebih kecenderungannya kepada sesuatu yang buruk, dan biasanya disebut dengan kreatif ini, hawa nafsu ini. Maka diimbangi dengan akal manusia, dua ini. Dan kedua-duanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Kepada binatang tidak diberikan akal, kepada malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Cuma manusia, karena makhluk yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifatullah fil ard, orang makhluk yang memakmurkan kehidupan dunia, maka diberikan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu diberikan, akal juga diberikan, sehingga kehidupan menjadi kreatif, sehingga nafsunya dibimbing oleh akalnya, yang nanti akal juga dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nafsu senantiasa, ketika hawa nafsu yang lebih dominan, maka disitulah sifat-sifat kehewanan lebih mendominasi manusia, sehingga tidak lagi melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menimbulkan dosa, mana yang tidak, karena sifatnya sudah menjadi seperti itu. Dan manusia juga tidak mungkin menghilangkan hawa nafsunya, karena dia adalah manusia. Ketika hawa nafsunya hilang, dia akan berubah menjadi malaikat. Tidak mungkin manusia menjadi malaikat. Manusia itu manusia, tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang sering kita mendengar dalam kajian-kajian disebut dengan manajemen qalbu, tazkiyatun nafs. Itu yang kita bisa lakukan. Karena nafsu tidak mungkin kita hilangkan secara keseluruhan, karena itu bagian dari diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan dia berada di belakang, tidak menjadi pimpinan. Dia kita arahkan dengan akal kita yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka di dalam ulama tazkiyatun nafs sering menyampaikan kepada kita, sebetulnya
musuh manusia itu bukan berada di luar diri manusia. Sebetulnya musuh terberat manusia itu ada dalam dirinya, ada dalam diri kita. Karena maka ada ungkapan yang begitu sangat kita kenal di dalam ilmu tazkiyatun nafas, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kan ungkapan para ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsunya, dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang bisa menguasai hawa nafsunya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kan hawa nafsu kita. Maka musuh kita sebetulnya adalah diri kita. A'da duwika nafsuka baina jambai. Musuh pebuyutan kita adalah nafsuka baina jambai. Diri kita yang ada di diri kita. Kalau syaitan gampang usirnya. Kan begitu. Kalau kita mengaji tentang fadhail suwar, keutamaan surat, maka kita akan menemukan di antaranya di dalam fadhail keutamaan surat Al-Baqarah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, maka rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu rumah yang tidak disenangi oleh syaitan. Nggak ada syaitan di situ. Saya ingin menyampaikan bahwa gampang, mudah mengusir syaitan itu. Bahkan ada riwayat, syaitan itu nggak senang mendengar suara azan. Ketika ada azan berbunyi, berkumandang, maka syaitan itu kabur. Bahkan dalam bahasa hadisnya itu sampai terbirit-birit kalau bahasa orang Bekasi itu. Karena begitu takutnya. Artinya kan ingin menyampaikan bahwa mengusir syaitan itu gampang. Yang susah adalah, yang sulit adalah bagaimana kita memanage, mengatur, mengalahkan hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita. Dan ini adalah bagian dari kita yang tidak bisa hilangkan. Maka ketika syaitan menggoda manusia, maka dia masuk melalui hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu kita sudah kena, sudah digoda oleh syaitan, maka sudah tidak lagi melihat tempat waktu dimanapun orang tersebut akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di dalam masjid, walaupun di depan Ka'bah Al-Musharrafah, walaupun di tanah haram, akan tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah kena. Syaitannya sudah pergi itu. Syaitannya sudah tidak ada. Yang ada adalah hawa nafsu kita. Makanya nanti disebut dalam surah An-Nas itu minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Kita hafal di akhir ayatnya itu dalam surah An-Nas. Jadi minal jinnat, dari bangsa jin dan manusia. Jadi ada nanti syaitan yang sudah berubah bentuknya menjadi manusia. Artinya hawa nafsunya itu sudah kena, sehingga syaitan meninggalkan jejaknya di dalam hawa nafsu kita itu. Karena itu maka dalam Al-Quran bisa kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, mendiri kita dilarangnya untuk mengikuti khutuwat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u khutuwat, jangan kamu mengikuti langkah, langkah, bukan syaitannya. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maknanya adalah jejak, asar, jejak syaitan yang ditinggalkan oleh syaitan itu dalam nafsu kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan mengikuti jejak syaitan dalam nafsu kita itu, harus dilawan. Dan bagaimana caranya? Tazkiyatun nafas itu tadi ilmunya. Bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu itu, kita menjadikan dia ada di belakang kita, bukan ada di depan. Cuma lagi-lagi untuk menggambarkannya kepada kita, para ulama memberikan gambaran kepada kita. Memang nafsu itu seperti apa sih? Kok begitu susahnya kita mengalahkan hawa nafsu kita? Ya, karena memang bagian dari diri kita dan dia nempel sama kita. Tidak mungkin kita hilangkan. Kalau nggak ada nafsu, nggak mungkin kita pengen makan. Kalau kita nggak ada nafsu, nggak mungkin kita pengen punya istri, punya anak. Karena bagian dari diri kita. Maka tundukkan ke dalam syariah. Kan begitu. Tundukkan nafsu itu. Karena itu maka seorang ulama dari Mesir itu menggambarkan kepada kita, nafsu itu seperti apa sih? Untuk kita gampang mengenalinya. Beliau mengatakan, an-nafsu katifli intuhbilhu syabba'ala hubbir radha, kata beliau. Nafsu itu adalah seperti anak kecil. Katif loh, anak kecil.
Intuhmilhu syabba'ala. Kalau engkau biarkan anak kecil itu, maka dia tumbuh dewasa hubbir rodo, senang menyusu kepada ibunya. Anak kecil, anak bayi yang kita punya umur 2 tahun, kalau tidak kita sapi, maka dia tumbuh dewasa terus menerus akan senang menyusu kepada ibunya. Begitulah nafsu. Maka anak kecil perlu disapi, maka nafsu juga perlu disapi. Terus stop. Memang perjuangan luar biasa bagi bapak dan ibu yang sudah punya anak kecil, ketika menyapi luar biasa perjuangannya itu. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kenapa? Karena anaknya di hari pertama malamnya yang biasa minta susu ke ibunya, nggak dikasih sama ibunya. Malam kedua nggak dikasih juga, nangis terus luar biasa itu. Maka kalau malam kedua dia nangis, kemudian ada salah satu di antara bapak dan ibu yang kalah dengan anak kecil itu, kemudian dikasih lagi susunya itu, maka perjuangan hari pertama tadi gagal sudah. Besok dia akan minta lagi seperti itu. Begitulah nafsu seperti anak kecil. Kalau tidak dikasih akan merihit terus, minta ditunaikan nafsu itu. Karena itu maka perjuangan kita melawan nafsu itu, buat nafsu itu seperti kita mengalahkan anak kecil, biarkan dia menangis sampai dia menjerit, merasa sakit karena kita biarkan menangis, seperti kita menyapi anak kita. Maka begitu anak kita 3 hari tidak kita berikan kesananya, sudah selesai, kita sapi anak kita 2 tahun selesai menyusu kepada ibunya, tumbuh dewasa. Begitulah nafsu. Maka nafsu kalau belum kita terpenuhi, maka akan terus menggerogoti keinginannya itu. Maka kita berjuangnya setiap hari. Karena itu maka ulama menyampaikan kepada kita, a'da aduwika nafsuka baina jambaik. Musuh bebuyutanmu itu adalah diri kita yang ada dalam diri kita ini. Kita ingin sholat, sudah jalan ke masjid, atau kita mau pergi pengajian, tiba-tiba ketemu di jalan dengan teman, aja ngobrol, mau kemana, mau pergi pengajian, ngapain sih ngaji, nggak ada manfaatnya, udah kita ngobrol, belok itu, padahal udah lurus tuh niatnya, udah lurus banget niatnya. Begitu ketemu, kita ngobrol aja sini, kita nongkrong, nggak jadi, pengajiannya nggak jadi. Itu nafsu kayak gitu tuh. Itu perlu ditazkiyah terus menerus. Makanya disebut nanti perjuangan kita melawan hawa nafsu tidak pernah berakhir sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nafsu itu adalah kelebihan manusia yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk lainnya. Karena itu nilai lebih dari kita yang diberikan Allah kepada kita. Namun pun begitu, kita diberikan alat oleh Allah untuk melawan hawa nafsu itu, akal kita. Kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu Allah melalui Nabi Muhammad untuk membimbing akal untuk mengalahkan nafsu itu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu itu. Kalau tidak, maka kita termasuk di antara tadi di dalam surah Al-A'raf itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Ketutup kecerdasan akalnya melalui hawa nafsu tersebut. Apa yang membuat ketebalan hawa nafsu yang membuat ketebalan hawa nafsu makin tebal dalam diri kita? Kita baca nanti dalam surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-13, 14 dan 15 itu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dulu Rasulullah ketika berdakwah di periode Makkah, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, dibacakan idza tutla alaihi ayatuna, dibacakan ayat kami, qala asatirul awwalin, orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah, orang kafir Quraisy, ketika mengatakan bahwa itu bukan Al-Quran, yang dibaca Muhammad itu adalah asatir. Asatir itu adalah cerita-cerita orang-orang terdahulu, legenda yang dikumpulkan oleh Muhammad, jadi bukan wahyu itu, kata mereka begitu. Al-Quran itu bukan wahyu, itu buat-buatan Muhammad aja, nggak usah dengerin, itu buat-buatan dia aja. Nah itu orang kafir tuh. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, tidak betul. Apa yang mereka tidak betul. Kalla balrana ala qulubihim. Mereka mengatakan seperti itu karena ada ran, ada penutup di dalam hatinya. Begitu tebal penutup itu. Apa penyebab tertutup hatinya itu? Makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, keburukan-keburukan yang mereka lakukan melalui panca inderanya itu bisa menutup kejernihan rohaninya, sehingga Al-Quran pun dibacakan di hadapannya,
Tidak akan pernah dia mengakui kebenaran Al-Quran itu. Seperti orang-orang yang tadi dibacakan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran dibacakan di hadapannya, itu bukan Al-Quran. Maka kita tidak usah heran kalau di zaman sekarang banyak orang begitu dia melakukan kesalahan, kita sampaikan kesalahannya. Kemudian kita berikan, ini kesalahan Anda ini. Kenapa kamu melakukan itu? Dia akan punya mungkin 100 bahkan mungkin 1000 alasan untuk membenarkan perbuatannya itu. Udah betul perbuatan saya ini sesuai dengan SOP. SOP-nya kan begini. Oh, nggak apa-apa. Ini baru segini nggak apa-apa. Kita baru sejuta itu dibagi 4. Orang-orang 10 juta sendiri, dosanya lebih kecil daripada orang lain itu. Nah, besoknya lagi begitu sama. Oh, nggak apa-apa, kita baru 10 juta. Ngambilnya baru 10 juta, masih kecil, dosanya kecilan kita. Orang-orang mau sampai 100 juta, dosanya gedean dia. Tuh nafsu kayak gitu tuh. Punya sekian ribu alasan untuk membenarkan perbuatannya. Nafsu kita itu sudah ketutup. Jadi yang menutup kejernihan rohani kita tadi yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal rohani untuk menjaga kehormatan itu, yang bisa menutup kejernihannya itu adalah makanan yang kita makan. Baik tidaknya, halal tidaknya, minuman yang kita minum, penglihatan yang kita gunakan, pendengaran yang kita gunakan, itu yang bisa menutup kejernihan rohani kita. Sehingga kalau ketika rohaninya sudah tertutup, hati nurani sudah tertutup, maka kebenaran yang begitu jelas di hadapannya, dia tidak akan bisa lagi melihat kebenaran itu. Walaupun sudah dibacakan Al-Quran, sudah dibacakan hadis, maka kebenaran tidak akan terlihat dalam dirinya. Kenapa? Karena rohaninya sudah tertutup dengan hawa nafsu yang begitu tebal dalam dirinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah atau umatnya Rasulullah SAW yang bisa menjaga kehormatan, kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bisa menggunakan secara maksimal alat atau sarana yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita menjaga kehormatan itu, sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang punya peranan apakah dia menjadi seorang seperti orang Nasrani, bersifat seorang Nasrani, bersifat seorang seperti Majusi, atau bersifat seperti orang-orang Yahudi. Maka mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa menjaga kehormatan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.